Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dibaulia Rahman dari PPG Calon Guru Gelombang 2 2024 Universitas Indonesia PGRI bidang studi ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan rancangan modul ajar yang telah saya modifikasi disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di kelas yang telah saya amati selama kegiatan PPL. Untuk materi yang akan dibahas yaitu materi pasar. Selanjutnya akan saya jelaskan secara garis besar rancangan modul ajar yang telah saya sesuaikan sesuai dengan kondisi dan juga keadaan di kelas. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini yang harus peserta didik capai ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan juga peran pasar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pasar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dan juga membedakan bentuk-bentuk pasar. Kemudian, untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran tersebut, maka perlu dilakukan asesmen. Asesmen sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Nah, asesmen ini akan dilakukan melalui tes lisan, tes tertulis menggunakan krisis, presentasi, dan juga penugasan. Tujuan dari asesmen sendiri digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki strategi pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini merupakan asesmen diagnostik yang dilakukan pada awal pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah memahami konsep dasar atau memiliki pengalaman yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Selain itu, pertanyaan pemantik ini juga dirancang untuk dapat memicu rasa ketertarikan siswa, berpikir kritis, dan juga mempertanyakan hal-hal terkait materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah model pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Discovery learning merupakan pendekatan pembelajaran di mana siswa menemukan konsep dan juga pengetahuan baru secara mandiri melalui proses eksplorasi dan investigasi. Dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk dan juga dukungan, sementara siswa akan mencari jawaban, memahami konsep, dan juga menyelesaikan masalah sendiri. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Untuk yang pertama, pendahuluan. Untuk kegiatan pendahuluan yang sudah saya rancang, yang pertama, siswa berdoa dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Hal ini dapat berupa yel-yel atau jargon atau memberikan kata-kata motivasi kepada peserta didik. Yang keempat, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kelima, guru akan memberikan pertanyaan pemantik sebelum menjelaskan materi pasar. Kemudian kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini sudah saya rubah dan saya modifikasi dengan menyesuaikan hasil pengamatan yang saya temui di dalam kelas. Jadi, yang pertama, peserta didik diberikan penjelasan materi mengenai konsep pasar dengan metode ceramah sebagai pemahaman dasar. Jadi pada awal pembelajaran sebelum diskusi dimulai, peserta didik diberikan penjelasan oleh guru dengan metode ceramah agar memiliki pemahaman dan juga pemahaman materi yang kuat sebelum melakukan diskusi secara mandiri. Yang kedua, peserta didik dibagi menjadi 8 kelompok sesuai dengan hasil gaya belajar berdasarkan profil belajar masing-masing peserta didik. Yang ketiga, guru membagikan LKPD dan juga menjelaskan instruksi pengerjaan tugas diskusi. Yang keempat, dengan bimbingan guru, peserta didik mengerjakan LKPD dengan kelompok masing-masing. Jadi peserta didik diberi kebebasan untuk mencari sumber bahan ajar yang akan digunakan. Misalnya menggunakan internet atau buku paket atau juga bisa menggunakan artikel-artikel jurnal.
Kemudian yang terakhir, peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya dan juga membuka sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Penutup sendiri terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik dan juga memberikan penguatan mengenai materi yang telah dipelajari. Yang kedua, peserta didik mengerjakan asesmen formatif menggunakan kuisis mengenai materi yang akan dipelajari. Nah, pada kegiatan ini, guru akan menampilkan papan skor menggunakan layar LCD agar meningkatkan rasa antusias siswa dan juga semangat siswa dalam mengerjakan asesmen formatif ini. Yang ketiga, guru menjelaskan informasi rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik mengucapkan salam dan doa penutup untuk mengakhiri pembelajaran. Selanjutnya yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD dapat berisi instruksi, pertanyaan, atau kegiatan yang memandu siswa dalam mengeksplorasi dan menganalisis suatu topik sehingga mempermudah proses pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini, LKPD berisi mengenai instruksi dan perintah penugasan dari kegiatan diskusi. Pembentukan kelompok diskusi disesuaikan dengan gaya belajar dengan anggota 4-5 orang yang terdiri dari gaya belajar auditori, visual, kinestetik, dan juga verbal linguistik. Jadi dalam satu kelas nanti akan terdapat 8 kelompok, masing-masing ada 2 kelompok dengan gaya belajar yang sama. Untuk materi bentuk pasar terdiri dari 4 bentuk pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan juga pasar monopolistik. Jadi nanti terdapat 2 kelompok yang mendapat materi yang sama. Dari kegiatan diskusi ini, anak-anak diminta membuat produk yang disesuaikan dengan gaya belajar kelompok mereka. Kelompok dengan gaya belajar auditori akan membuat produk berupa podcast atau audio rekaman. Sedangkan untuk gaya belajar visual akan membuat poster atau video. Untuk gaya belajar kinestetik maka akan menghasilkan produk berupa bermain peran. Kemudian yang terakhir yaitu verbal linguistik akan menghasilkan produk berupa artikel atau karya tulis. Baik, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.